Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah rangkuman alur film Jepang berjudul The Great Yokai War. Film ini dirilis tahun 2005 dan disutradari oleh Takeishi Miike. Menceritakan seorang anak bersama monster-monster dongeng tradisional Jepang bertarung bersama untuk mengalahkan kekuatan jahat. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini agar saya tetap bisa memberikan rangkuman-rangkuman film Jepang untuk teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, simak videonya dan selamat menonton. Papa, Onechan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak bernama Tadashi terbangun setelah mengalami mimpi buruk dan dipanggil-panggil ibunya yang masak di dapur. Lalu diketahui Tadashi baru 6 bulan pindah ke sebuah pedesaan tempat kakek Tadashi karena ortunya telah bercerai. Shin berpindah ke seorang peternak yang memeriksa sapinya karena terdengar sapi-sapinya mengerang-erang, lalu dia melihat kandang sapinya sudah penuh darah dan menemukan sebuah monster kecil yang sangat aneh dan mengerikan mengerang dan sedang sekarat. Kemudian di antah berantah terlihat juga seorang pria yang berkata balas dendam akan segera dimulai dan terlihat dia sedang membangkitkan sesuatu dari sihir yang dipicu keluar dari tangannya dan mungkin akan mengancam kehidupan manusia. Dan inilah The Great Yokai War. Shin kembali pada Tadashi yang sedang melihat sebuah festival tradisional di tempat barunya. Dia pun diajak teman-teman desanya karena Tadashi seperti takut pada kostum yang dikenakan pada festival itu. Teman-temannya pun menjelaskan sebuah kostum naga yang bernama Kirin di festival itu akan memilih seseorang untuk nantinya akan dijadikan penunggang Kirin menurut tradisi di festival tersebut. Yang mengejutkan, Tadashi lah yang terpilih sebagai penunggang Kirin nantinya. Tadashi kemudian pulang membawa hadiah atas terpilihnya dia sebagai penunggang Kirin dan memberitahu kakeknya, tapi kakeknya tak menyahut karena ternyata kakek Tadashi agak budi. Tadashi pun menelpon kakaknya yang ada di Tokyo dan mengabarkan hal tersebut bahwa dia mendapat hadiah sebuah nasi dan sebuah handuk. Kakaknya memberitahu Tadashi kalau musim panas ini ayah mereka akan menjenguk Tadashi. Tapi Tadashi menjawab musim semi lalu ayahnya juga berkata seperti itu, tapi nyatanya ayahnya mengingkarinya. Di sekolah Tadashi, ibu guru murid-murid di kelas Tadashi menjelaskan kalau mulai besok sekolah akan libur musim panas dan mengingatkan tugas musim panas mereka. Setelah murid-murid keluar, Tadashi yang masih dibully teman-teman di festival Kirin tadi mengejek dengan tak mungkin anak secengeng Tadashi bisa mengambil pedang agung Tengu di sebuah gua sebagai persyaratan menjadi penunggang Kirin. Sepulang sekolah, Tadashi bertanya pada kakeknya di jalan tentang Akira, adik dari ibu Tadashi, apakah Tadashi mirip dengan Akira. Kakeknya mencoba menghibur Tadashi dengan mengiyakannya. Kemudian Tadashi juga menanyakan tentang gua di mana pedang agung Tengu berada.
yang ternyata terletak di sebuah gunung dan menceritakan sejarah tentang Tengu Agung tersebut. そんからの地、麒麟宗師に選ばれたもんは、あの山登って預けた剣を大天狗から取って食うてしきたりが続いちょらんがな。Kakeknya pun tahu jika Tadashi terpilih menjadi penunggang Kirin dan menawarkan untuk mendaki gunung itu dan mencari gua Tengu Agung. Tadashi yang antusias dan teringat bulian teman-temannya pun berangkat sendiri ke gua Tengu Agung melewati hutan. Sampainya di pelang gua tersebut yang ternyata sangat menyeramkan, Tadashi mengurungkan niatnya dan berlari kembali hingga sebuah bus menghampirinya. Tadashi pun naik berniat menumpang pulang ke rumah, tapi tiba-tiba muncul banyak yokai yang mengepung bus itu, namun beberapa saat menghilang dan kembali seperti semula. Saat Tadashi ingin duduk kembali di kakinya, tiba-tiba terdapat hewan aneh seperti kucing dengan keadaan terluka. Dia yang awalnya takut dengan hewan aneh tersebut kemudian membawanya pulang dan mengobati luka hewan itu dan memberinya susu. Saat Tadashi mencari nama hewan itu di buku, dia tak menemukannya. Lalu hewan itu memberitahu dengan menggosok tulang kering Tadashi dan ditemukan hewan itu bernama Tsuneko Suri. Beralih ke markas pria yang membangkitkan kekuatan di awal film tadi, yang ternyata mempunyai bawahan wanita bernama Agi, yang notabene dirinya adalah seorang yokai juga, dan diprotes oleh yokai-yokai lain yang saat ini pria itu dan Agi penjarakan di markas mereka. Kemudian terlihat seorang yokai yang diangkat sebuah alat dan dijeburkan ke lubang berisi cairan merah dengan dicampur sepeda motor hingga beberapa saat yokai tersebut berubah menjadi monster robot yang mengerikan lalu menyerang sebuah keluarga manusia. Berlanjut pada Tadashi yang sedang memakan es di sebuah warung, pria yang kebetulan lewat menghampiri Tadashi yang ternyata seorang yang sedang meneliti tarian Kirin di festival yang dimana Tadashi terpilih menjadi penunggang Kirin. Pria itu pun menceritakan ketertarikannya pada yokai karena saat dia kecil dia pernah bertemu dengan yokai asli di sebuah sungai. Di saat dia sedang mengenang hal itu, tiba-tiba atasannya menelpon dan menyatakan kalau proyek yang dia kerjakan dibatalkan. Yang membuat dia kecewa, tapi apa daya, dia hanya bawahan di perusahaannya. Kemudian dia pun pamit pada Tadashi untuk kembali ke Tokyo. Tadashi yang pulang ke rumah menemukan sebuah kertas berisi kaligrafi Jepang berbunyi kalau kakeknya pergi ke Gua Tengu Agung. Sehingga Tadashi membayangkan jika kakeknya akan tenggelam di sebuah sungai dan membuat Tadashi langsung berangkat menyusulnya. Setibanya di hutan dekat Gua Tengu, dia menemukan sebuah sungai yang tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menarik Tadashi, tapi menghilang dengan sekejap. Kemudian dia bertemu dengan anak perempuan yang dikira itu adalah kakaknya, hingga saat perempuan itu berbalik, ternyata wajahnya rata tak mempunyai mata, hidung, dan mulut. Tadashi, あなたのお姉ちゃんは
kau? Tadashi yang ketakutan, tiba-tiba dia berada di sebuah rumah yang terlihat kuno dan di dalamnya ada wanita berkimono. Kemudian Tadashi meminta tolong padanya. Wanita itu pun menjawab dengan menjulurkan lehernya sampai panjang dan melilit Tadashi. Tadashi yang ingin melarikan diri, tiba-tiba pintu rumah tersebut mengeluarkan mata dan pintu itu pun terlepas memperlihatkan seorang yonkai raksasa di luar rumah yang meniup Tadashi dan rumah tersebut. Suasana pun kembali seperti semula, dan Tadashi yang berlari kemudian bertemu seorang pria serba merah yang berkata bahwa Tadashi lulus. Tadashi yang masih ketakutan melihatnya berlari hingga dia terjebur di sungai kemudian diselamatkan oleh yokai wanita bernama Kawahime atau Putri Sungai. Yoku ganbatta ne. Tiba-tiba dari balik punggung yokai perempuan itu ada yokai lain yang menurut cerita dongeng tradisional Jepang disebut Kappa. Tadashi pun kaget dan mundur ke belakang yang di situ terdapat yokai serba merah tadi. Kemudian terungkap bahwa kejadian yang dialami Tadashi tadi adalah sebuah ujian sebagai penunggang Kirin, dan suara kakek Tadashi itu pun juga suara dari yokai merah, agar Tadashi mau pergi ke sana. Singkat cerita, mereka pun menuju ke Gua Tengu Agung untuk segera mengambil pedang suci untuk Tadashi. Setelah mereka masuk, Tengu Agung pun muncul dan memberikan pedang itu pada Tadashi. Namun beberapa saat kemudian, dari atas muncul sebuah bor besar dan keluarlah Agi dengan anak buahnya untuk menyerang Tengu. Tengu Agung pun menyerang mereka dengan satu kibasan kipasnya. Anak buah Agi seketika terpental ke belakang, namun tak berpengaruh pada Agi. Tengu pun melanjutkan menyerang Agi dengan kipasnya. Agi yang berhasil menghindar mengeluarkan senjatanya dan memecut Tengu hingga menyisakan goresan di mata kanan Tengu dan memotong sayap Tengu juga. Tiba-tiba anak buah Agi bangkit kembali dan mengeluarkan rantai untuk menjerat Tengu untuk dibawa ke markas mereka. Tsuneko Suri yang melihat itu berusaha untuk mengambil pedang suci, namun anak buah Agi yang lain sudah di depannya dan siap untuk menyerang dengan tangan gergajinya. Tadashi yang khawatir menguatkan dirinya lalu melompat mengambil pedang itu sebelum gergaji anak buah Agi mengenai Tsuneko Suri. Setelah pedang itu dipegang Tadashi, otomatis kekuatan pedang itu pun keluar dan seakan membimbing tangan Tadashi untuk bertarung dengan anak buah Agi tersebut. Anak buah Agi yang berbentuk kotak pun datang, namun tiba-tiba pedang suci itu melayang dan seketika Agi memecut pedang itu hingga terbelah. Tadashi yang tak bisa apa-apa dekati Agi berniat untuk menyerang Tadashi. Namun Tsuneko Suri melompat ke wajah Agi untuk menyelamatkan Tadashi. Sayangnya, Tsuneko Suri dilemparkan ke anak buah Agi dan mengurungnya di sebuah microwave. Kemudian muncul sebuah TV dari anak buah Agi yang menampilkan bos mereka memerintahkan Agi untuk segera kembali ke markas. Mereka pun pergi membawa Tengu serta Tsuneko Suri bersama mereka.
気も何にもない